Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ihsan Mufajri dengan NPM 2310399. Izin mempresentasikan tentang pemrograman proyek saya, yaitu program Project Thrifting, di mana kita akan membeli barang dengan harga dan stok yang kita pilih. Jadi di kode ini saya ada membuat atribut, yaitu atribut dari kelas Thrifting dulu. Kita dari kelas scripting yaitu kita bikin atribut string dengan nama barang, jenis barang, lalu private double, harga, dan stok. Lalu juga saya bikin sebuah konstruktor di sini. Jadi ada dua sebenarnya saya bikin konstruktornya. Jadi kenapa saya bikin dua? Jadi saya menggunakan konstruktor dua ini buat konstruktor overloading. Karena akan memberikan program berbagai cara dan membuat objek sesuai kebutuhan kita. Nah, kemudahannya ini ya buat kelas jadi lebih guna digunakan di pengolahan lain atau karena ada pilihan yang jelas untuk inisialisasi objek. Nah, untuk yang pertama yaitu kita menggunakan konstruktor tanpa parameter. Jadi kita hanya mengisikan nama barang yang dari isinya kosong, bisa langsung aja di sini nama barang kalau misalnya mau, tapi saya gini akan aja jadikan kosong dan di harga juga kosong dan stok juga kosong. Nah, yang di sini baru saya menggunakan parameter nama barang, string jenis barang dan harga dan stoknya juga. Lalu kita isi di bagian sini ya. Nah, lalu saya membuat sebuah setter di mana di setter ini saya membuat set barang, jenis barangnya juga, lalu set harga. Nah, di set harga ini saya bikin pemrograman di mana untuk perhitungannya. Jadi validasinya begini. Jika harga kurang dari 0, maka illegal argument exception-nya ini buat menampilkan bahwa harganya itu nggak boleh negatif. Jadi anggapannya ini adalah error handling buat bagian sininya. Misalnya saya mengisi harga minus, maka dia nggak bisa. Nah, lalu kita di lanjutnya case system error, klik, otomatis dia bakal menuliskan kesalahan set harganya dari semacam ini. Nah, selanjutnya saya bikin dari set stoknya, sama juga bahwa ini tidak boleh negatif untuk untuk set stoknya. Jadi nggak boleh negatif, sama seperti yang di sini. Tapi lebih dipermudah aja. Nah, kalau yang nilai 0 ini, yaitu nilai defaultnya jika terjadi kesalahan. Nah, lalu saya membuat getter untuk nama barangnya, jenis barang, dan juga get stoknya. Lalu, selanjutnya saya bikin sebuah metode untuk nampilin infonya. Jadi untuk menampilkan informasi lengkap tentang barang-barang dan format yang dibuat dari dua desimal tadi. Ini nih. Jadi, ini apa nih? Jadi, kalau ini apa maksudnya? Ini tuh adalah format spesifier untuk menentu format yang digunakan dalam metode pemformatan. Jadi kegunaannya ini adalah untuk memformat angka floating atau angka poin desimal seperti float atau double tadi agar ditampilkan dengan tepat 2 digit di belakang koma desimalnya. Nanti saya tunjukkan bagaimana munculnya. Oke, lanjut saja kita ke public double. Nah, di public double ini untuk proses overloading dari subclassnya. Jadi saya bikin dulu sebuah hasil jumlahnya. Jadi dia ini bakal menghitung total harga untuk sejumlah barang yang tertentu aja. Nah, jika permintaannya melebihi stok gitu kan, ya bakal nampilkan -1 jika hitung harga total. Jika apa namanya? Akan menghasilkan -1 karena stoknya itu tidak cukup. Jadi ini akan ada stoknya, misalnya ada stoknya 7, misalnya dia beli 10 tapi stoknya 7, dia bakal menunjukkan bahwa barang ini hanya tersedia begini aja. Barangnya hanya tersedia segini, gitulah. Nah, lanjut di subclassnya, yaitu inherent. Saya menggunakan subclass pakaian untuk SNN thrifting. Di sini
saya menggunakan pewarisan kelas. Pewarisan kelasnya yaitu pewarisan kelas pakaian dengan subkelas anaknya dari kelas thrifting. Jadi mewarisi uh, super kelas yang di sini yaitu kelas dari konstruktornya di sini. Jadi ada jenis barang, nama barang, harga dan stoknya. Lalu saya tambahkan juga sebuah atribut ukuran di sini, misalnya untuk ukuran M atau L di bagian pakaian baju, bagian celana jeansnya, celana atau yang lainnya nanti. Di sini lalu saya bikin sebuah setter lagi dan getter untuk set ukuran dan get ukuran. Nah, di sini saya menambahkan juga sebuah override. Jadi saya membuat override untuk tampilan info dari thrifting kelas ini yang di sini untuk menampilkan infonya dan memodifikasi metode dari tampilan info untuk menambahkan informasi ukuran setelah informasi dari barang biasanya. Nah, lalu saya menambahkan override juga dari hitung harga total dari jumlahnya. Nah, yang sama dari bagian sini juga. Ini ada ya. Nih, untuk menampilkannya juga dan memodifikasinya juga, memodifikasi hitungan thrifting dari jika nih ya, jika pembeliannya itu sama atau lebih lebih atau sama dengan 3, maka akan mendapatkan diskon, yaitu diskon 10%. Ini. Jadi harga asli dikalikan dengan dikalikan dengan 10%. Nah, kita lanjut ke toko thrifting berasi. Bagaimana simulasi pembuatannya itu? Nah, jadi struktur programnya ini saya menggunakan scanner buat menginput sebuah tulisannya nanti. Nah, jadi saya bikin dulu, yaitu sebuah scanner di sini, lalu menambahkan objek, ya kan? Objeknya bagian sini. Objek di sini saya pakai adalah thrifting barang. Nama barangnya misalnya saya isikan tadi meja kasual gitu kan di thriftingnya. Lalu jenis bajunya apa, bajunya segini, dan harganya misalnya 85.000 dengan tersedia 7 stok doang. Nah, lalu di pakaian tadi, kita isikan yaitu celana bekas. Ini kenapa jadi celana bejas? Celana bekas di sini. Lalu jenis barangnya ini apa? Misalnya celana, ya kan? Dengan harga 120.000 dengan tersedia stok dan ukurannya M. Atau bisa kita ganti jadi ukuran L gitu kan. Nah, lalu ada juga thrifting aksesoris. Jadi thrifting aksesoris objek ini adalah tabs buat tipe umumnya doang. Jadi ada nama barangnya tadi yaitu tas lempang, aksesoris, jenis barangnya itu aksesoris dengan harga dan stoknya 3. Nah, lalu selanjutnya saya membuat daftar barang dengan menggunakan array. Seperti ini. Jadi array ini untuk menampilkan seluruh info barang termasuk ukuran untuk pakaian dan menggunakan polimorfisme. Jadi jadi tampilan info ini bisa berbeda tergantung objeknya. Lalu saya membuat perulangan yaitu dengan boolean, yaitu menggunakan continuous shopping atau for control. Jadi ini buat flag untuk mengontrol sebuah perjalanannya, misalnya dia pengen lanjut atau tidak, gitu. Lalu saya juga bikin perulangan juga untuk proses input nomor. Jadi proses input nomornya di sini untuk pemilihan barang. Jadi saya menggunakan input valid di sini. Ini tadi. Mana ya? Nah, ini dia.
input valid di sini. Nih, yang menggunakan false. Nah, jadi di while ini, input valid yang ini, itu untuk menginput nomor barang yang valid sesuai index array. Jika salah input, huruf angkanya bakal di luar jangkauan atau memberikan pesan kesalahan. Jadi bakal ada error handlingnya. Di sini, nomor barang bakal tidak valid, barang tidak valid, dan tolong masukkan angka dari 1 sampai angka 1 atau dari daftar barangnya. Jadi ya daftar barangnya itu cuma 1, 2, dan 3 aja. Tadi kan yang saya bikin. Lalu untuk case-nya yaitu inputnya tidak valid. Nah, lalu saya lanjut lagi membuat perulangan input jumlah. Jadi ini input jumlah untuk jumlah pembelian. Untuk memastikan jumlah pembelian itu lebih dari 0 dengan berupa angka. Jadi memastikan ini ya, jadi prosesnya itu ya pembelian hitung dengan harga. Jadi di sini ada tulisan nih. Jika barang itu dibeli lebih dari lebih dari 3, maka akan diskon tadi ya. Diskon tadi. Nah, maka akan dan jadi di sini saya membuat perulangan input jumlah beli. Jadi input validnya ini jika sistem outprint lainnya disuruh kita masukkan jumlah yang ingin dibeli. Jika jumlah yang ingin dibelinya itu lebih dari 0, maka inputnya valid. Maka sama dengan true. Dan apabila enggak, misalnya lebih ya kan, lebih maka jumlahnya itu harus lebih dari 0. Misalnya jika dia angkanya negatif. Lalu kita bikin case-nya juga, yaitu input tidak valid, dan misalnya jika dia menginputkannya dengan string atau kita menulis ABC gini, dia gak bisa. Maka harus menginputkannya dengan angka. Lalu saya bikin juga untuk hasil pembuatan pembayarannya. Di sini saya menggunakan double, ini ya. Jadi harga yaitu seperti ini. Dan sistem on-print-nya buat seperti ini dengan harganya ini, dan saya bikin metode pemilihan harganya dengan sweet dan cash. Jadi cash-nya itu ada cash pembayar, ada di sweet dan cash. Jadi di cash pertama itu kita membayar dengan pembayaran cash, lalu pembayarannya dengan debit. Jika lebih dari jika ada dari pembuatannya itu tidak ada debitnya atau pembuatannya bukan dari cash dan debit, maka akan otomatis menuliskan bahwa pembayaran itu tidak dikenal dan cuma ada dengan metode doang, Bang. Gitulah. Lalu di sini ya terakhir ya membuat pilihan equals-nya, dan terakhir yaitu memilih sementara perulangannya. Jika ingin memprosesnya ini mau lanjut atau tidak, maka dia akan menuliskan terima kasih sudah membeli dan akan melakukan exit loop. Jadi exit loop ini yaitu mengeluarkan dari perulangan dan selesai dan pilih dan selesai. Maka input close. Sudah. Nah, bagaimana untuk pemrogramannya? Jadi kita langsung saja pemrogramannya di sini. Kita run aja. Nah, seperti ini bakal menuliskannya. Jadi ada thrifting Inori, ya kan ini tim saya. Dari daftar yang tersedia ini ada 1, 2, 3. Ada 3 barang. Nah, apakah jadi di pertama ini, apakah saya mau membeli barang? Maka jika saya tulis yes, maka saya akan beli barangnya. Nah, dia akan memilih barang apa aja. Ya, ini 1 dan 3. 1 sampai 3. Misalnya saya beli 1, yang 1 aja. Maka saya klik enter, maka jumlah yang dibeli itu mau berapa?
Misalnya saya mau beli 7, kan cuma ada 7 aja ya di stoknya. Nah, saya beli 7 misalnya. Otomatis dia bakal memberikan ringkasan pembeliannya dengan barang harga kemeja seksual gitu kan, jumlahnya 7, dengan perhitungannya otomatis ini. Nah, ini dia. Untuk formatnya yang tadi. Yang saya jelaskan untuk ini ya, format string formatnya. Maka dia bakal otomatis harganya jadi 00 di akhirnya. Harusnya tadi saya tambahkan RP tapi lupa. Oke. Nah, di sini ada pilih metode pembayaran, pemilihan. Jadi apakah Anda ingin milih metode pembayaran cash atau debit? Jadi ya misalnya saya pilih cash, maka dia bakal otomatis bayarnya lewat cash gitulah anggapannya. Nah, pembelian berhasil dan berhasil diterima lewat cash. Nah, apakah saya ingin membeli barang lagi nih? Dia akan otomatis apakah saya ingin membeli barang? Jika saya pilih no, maka pengeluarannya selesai. Lah, lah. Oh iya, harusnya tidak ya. Bentar, jika saya tuliskan tidak. Nah iya, berarti kesalahan penginputan aja. Saya lupa harusnya ya dan no ya harusnya. Ini malah saya tuliskannya seharusnya tadi ganti. Nanti saya ganti dah. Nah, oke kita lanjutkan dulu. Misalnya pemilihan tadi kan ini dia valid ini untuk hero handlingnya. Lalu kita lanjutkan bagaimana jika saya memilih ini harusnya no ya. Nah, jika saya memilihnya dengan harga yang error-error tadi, kayak yang tadi, bagaimana? Jadi kita run file dulu. Nah, di sini kan selamat datang. Apakah ini mengubahnya? Ya, kita akan yes. Nah, pilihnya. Nah, misalnya saya milihnya angka 5 atau yang lain, dia bakal ngulang. Invalid barang. Barang tidak valid. Tolong masukkan angka antara 1 dan 3. Pokoknya antara 1 dan sampai 3 gitu lah. Nah, misalnya saya milihnya angka kayak gini, maka dia inputnya tidak bakal, maka inputnya bakal nge-error handling dan mengulang lagi, pilih barang lagi, dan seterusnya. Nah, jadi saya pilih lagi, misalnya 2. Di sini masukkan jumlah yang ingin dibeli. Nah, jumlahnya ini kan cuma ada 4 stok. Bagaimana jika saya nulis inputnya jadi 5 lebih dari 4 stok? Maka dia bakal muncul stok tidak akan mencukupi untuk 5 barang. Ini harusnya tambahkan spasi, tapi saya lupa. Nah, hanya tersedia 4 barang. Maka pembeliannya Maka pembelian akan gagal. Nah, lanjut. Apakah Anda mau beli barangnya lagi? Yes atau no? Jadi kita harus mengulangnya ke sini lagi. Membeli barang lagi. Nah, kita pilih lagi seperti ini. Misalnya tadi ya, milihnya cuma 2 aja. Nah, yang di sini, misalnya saya milihnya bukan dari salah satu ini. Misalnya saya menggunakan angka ini. Maka dia metode pembayarannya itu tidak dikenal dan cuma ada 2 doang, Bang. Maksudnya itu cuma 2 doang, itu 2 cash dan debit. Jadi bakal menginputkan ulang seperti ini. Jadi bakal ngulang lagi. Pembeliannya ini gagal lagi. Ada lalu mengulang lagi seperti di awal. Seperti itulah error handlingnya. Dan jika saya pilih no, maka dia akan bilang terima kasih sudah membeli. Seperti aja pemrogramannya untuk program proyek saya. Jadi itu saja kesimpulan dari penjelasan saya presentasi proyek saya. Jika apabila ada salah mohon maaf. Saya akhiri dengan ucapan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian.